Di sini saya Sevilla Bintang Zahra dengan NIM belakang 1125. Di sini saya akan menjelaskan bagian rasio likuiditas. Nah, untuk rasio likuiditas ini merupakan rasio yang digunakan atau alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Untuk current ratio dirumuskan sebagai current asset dibagi current liabilitas, atau kita bisa sebut dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Untuk aktiva lancar ini kita bisa dapatkan pada neraca bagian aktiva, dan untuk hutang lancar kita bisa temukan dalam neraca bagian pasiva. Perusahaan atau PT KAI ini kita bisa lihat pada tahun 2022 itu kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutangnya itu lebih tinggi di tahun 2022 daripada tahun 2023. Lalu yang kedua ada quick ratio, di mana rumusnya yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Kenapa dikurangi inventory? Karena kita membutuhkan suatu jaminan yang benar-benar lancar ya untuk melunasi hutang-hutang perusahaan terkait. PT KAI untuk tahun 2022 kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang-hutangnya itu lebih tinggi dari tahun 2023. Lalu yang terakhir ada cash ratio, di mana rumusnya adalah kas ditambah efek dibagi hutang lancar. Pada cash ratio ini kita membutuhkan aktiva lancar yang benar-benar lancar daripada quick ratio ataupun current ratio sebelumnya. Untuk cash ratio pada tahun 2022 PT KAI bisa dikatakan bahwa tahun 2022 itu kemampuan perusahaannya untuk melunasi hutang-hutangnya lebih tinggi dari tahun 2023. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris dengan di belakang 1128. Di sini saya akan menjelaskan rasio solvabilitas, di mana ukuran kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Untuk yang pertama ada DAR. DAR atau Debt to Asset Ratio adalah rasio keuangan yang mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva perusahaan, yang memiliki rumus total hutang dibagi dengan total aset. Sehingga kita dapat mengetahui bahwasannya PT KAI di 2023 memiliki DAR lebih baik daripada tahun 2022. Untuk yang kedua ada DER. DER adalah singkatan dari Debt to Equity Ratio, rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara hutang dan ekuitas perusahaan. DER memiliki rumus total hutang dibagi oleh ekuitas, sehingga kita dapat mengetahui bahwa DER PT KAI tahun 2022 jauh lebih buruk daripada tahun 2023. Untuk yang ketiga ada Time Interest Earned Ratio. Time Interest Earned Ratio adalah cangkupan bunga rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya. Time Interest Earned Ratio memiliki rumus EBIT dibagi interest change, yang membuat kita mengetahui bahwasanya PT KAI memiliki Time Interest Earned Ratio tahun 2022 lebih baik daripada tahun 2023. Untuk yang keempat ada Long Term Debt to Equity Ratio. Long Term Debt Equity Ratio adalah rasio untuk menghitung perbandingan antara utang jangka panjang perusahaan dengan nilai buku ekuitas biasa, yang memiliki rumus long term debt atau utang jangka panjang dibagi ekuitas. Sehingga kita dapat mengetahui bahwasanya PT KAI tahun 2022 memiliki long term debt to equity ratio lebih bagus daripada tahun 2023. Sekian dari saya, yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Meme Melani dengan NIM 235191127. Di sini saya akan memaparkan mengenai rasio aktivitas PT KAI pada tahun 2022 dan 2023. Jadi rasio aktivitas itu dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada total asset turnover. Bisa dilihat pada hasil perhitungan bahwa PT KAI ini mengalami peningkatan untuk total asset turnover. Artinya, efisiensi PT KAI dalam menggunakan aset meningkat, yang berarti aset lebih produktif dalam menghasilkan pendapatan. Lalu yang kedua ada receivable turnover. Bisa dilihat pada hasil perhitungan bahwa PT KAI juga mengalami peningkatan untuk receivable turnover. Artinya, PT KAI lebih cepat
menagih piutang, yang artinya juga menunjukkan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan piutang usaha. Yang ketiga ada average receivable collection period. Dari hasil perhitungan PT KAI mengalami penurunan receivable collection period. Artinya waktu yang dibutuhkan untuk PT KAI untuk menerima pembayaran dari pelanggan lebih singkat, yang menimbulkan meningkatnya arus kas. Lalu yang keempat itu ada inventory turnover. Dari hasil perhitungan, PT KAI ini mengalami peningkatan. Artinya PT KAI lebih cepat mengelola dan mengganti persediaan, yang mencerminkan efisiensi operasional yang lebih baik. Lalu yang kelima ada average days inventory. Dari hasil perhitungan bahwa PT KAI mengalami penurunan untuk average days inventory, artinya persediaan lebih cepat digunakan atau terjual, yang dapat mengurangi resiko penumpukan stok. Lalu yang keenam itu ada working capital turnover. PT KAI mengalami kenaikan hasil, jadi PT KAI itu lebih efisien dalam memanfaatkan modal kerja untuk menghasilkan pendapatan. Lalu yang ketujuh itu ada fixed asset turnover. Dari hasil perhitungan bahwa PT KAI mengalami kenaikan untuk fixed asset turnover, artinya penggunaan aset tetap seperti mungkin contohnya kereta dan infrastruktur lebih optimal dalam menghasilkan penjualan. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Debindiarto dengan NIM 23500911131. Selanjutnya ada rasio profitabilitas, rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang pertama, gross profit margin mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023. Ini berarti bahwa efisiensi dalam menghasilkan laba kotor dari penjualan menurun. Operating profit margin mengalami penurunan dari 2022 ke 2023, menunjukkan bahwa biaya operasional meningkat atau pendapatan berkurang yang menyebabkan efisiensi operasional menurun. Yang keempat ada return on asset atau ROA. Ini menunjukkan nilai yang relatif stabil atau sedikit meningkat. Yang kelima ada return on investment atau ROI, mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dibandingkan dengan total investasi. Adanya penurunan dari tahun 2022 ke 2023 menunjukkan laba bersih yang dihasilkan dari investasi perusahaan menurun. Yang terakhir ada working capital turnover, mengukur seberapa efisien modal kerja digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Menunjukkan perputaran modal kerja lebih lambat yang bisa disebabkan oleh piutang tinggi atau persediaan yang kurang optimal. Nama saya Naufal Kurniawan dengan NIM akhir 1129. Di sini saya akan menjelaskan neraca Common Size bagian aktiva. Neraca Common Size bagian aktiva ini membandingkan proporsi antara aset lancar dan aset tidak lancar pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2023, aset tidak lancar mendominasi total aset. Ini menunjukkan proporsi investasi jangka panjang yang besar. Aset lancar memiliki porsi yang lebih kecil di kedua tahun, namun terdapat sedikit kenaikan dari tahun 2022 ke 2023. Perusahaan memiliki investasi besar di aset jangka panjang, sementara likuiditas relatif rendah tetapi menunjukkan peningkatan kecil di tahun 2023. Lalu selanjutnya neraca Common Size bagian FASIPA yang membandingkan proporsi antara liabilitas dan ekuitas dalam struktur modal perusahaan pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 dan 2023, persentase liabilitas lebih tinggi dibandingkan ekuitas. Pada tahun 2023 terjadi sedikit kenaikan proporsi ekuitas dibanding tahun 2022. Perusahaan mungkin mengurangi ketergantungan pada utang atau meningkatkan modal sendiri dari tahun ke tahun. Perkenalkan, saya Fania Melisya dengan NIM akhir 1130. Di sini saya akan menjelaskan angka indeks pada perusahaan KAI. Di sini bisa kita lihat tren aktiva dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 itu mengalami pergerakan nilai aktiva seperti pada kas, piutang, dan investasi. Itu menunjukkan fluktuasi dari masing-masing pos aktiva. Contohnya seperti kas dan setara kas itu mengalami penurunan
sebesar 90,22%. Itu bisa jadi karena peningkatan investasi atau pembayaran hutang. Yang selanjutnya di sisi pasifa itu ada fluktuasi yang signifikan di beberapa titik, bisa jadi karena pembayaran utang atau perubahan struktur modal perusahaan seperti pendapatan diterima di muka itu mengalami kenaikan sebesar 111,97%, dan juga pinjaman bank jangka pendek itu mengalami penurunan menjadi 78,89%. Itu bisa jadi karena perusahaan telah melunasi sebagian hutang atau beralih ke waktu yang lebih panjang. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pendapatan. Pada tahun 2023, total pendapatan perusahaan mencapai 35,1 triliun, meningkat 37,2% dibanding tahun 2022 yang sebesar 25,57 triliun. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pendapatan dari angkutan dan usaha lainnya, tumbuh dari 22,97 triliun pada tahun 2022 menjadi 27,76 triliun pada tahun 2023. Secara perhitungan, pendapatan angkutan dan transportasi usaha lainnya dibagi jumlah pendapatan dikali 100% yang hasilnya pada tahun 2023 sebesar 79,09 dan pada tahun 2022 sebesar 89,79. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang beban pokok. Beban pokok terdiri dari beban angkutan dan usaha lainnya yang meningkat menjadi 19,67 triliun dari sebelumnya sebesar 15,93 triliun. Dalam perhitungan, beban angkutan dan usaha lainnya dibagi dengan jumlah pendapatan dikali 100%, yang mana hasilnya pada tahun 2023 sebesar 56,05%. Dan pada tahun 2022 sebesar 62,28%. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang laba bruto. Laba bruto dan usaha mengalami peningkatan dari 7,3 triliun di tahun 2022 menjadi 8,08 triliun di tahun 2023 dengan margin laba bruto sebesar 23,4% sebesar 4,22 triliun. Laba usaha yang diperoleh perusahaan adalah yang diperoleh perusahaan lebih tinggi dari 3,37 triliun di tahun 2022. Berikutnya saya akan menjelaskan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak tercatat sebesar 2,24 triliun di tahun 2023, sedikit